Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Kami hadir kembali untuk Anda dan selalu menyuguhkan sebuah cerita nama tempat yang menjadi kisah awal mula terbentuknya nama Desa Cisoka. Tercipta menjadi cerita dan sejarah. Yuk mari kita simak cerita tentang asal-usul nama Cisoka ini. Pada zaman Kesultanan Banten, penyebaran Islam berkembang pesat sampai ke pelosok daerah. Dari Kesultanan Banten mengutus para ulama untuk menyebarkan agama Islam dengan penuh kedamaian. Para penduduknya pun lalu menerima dengan senang hati. Dengan kehadiran sosok seorang ulama ke daerah perbatasan wilayah Kerajaan Pajajaran. Tempat yang sekarang disebut Cisoka Tangerang sekitar tahun 1580 Masehi. Saat itu para penduduk masih memeluk agama Hindu. Salah satu ulama yang diutus ke wilayah ini adalah Syekh Mas Masaat. Sang Syekh dikawal oleh ratusan tentara dari Kesultanan Banten. Beliau diutus ke daerah yang sekarang disebut Cisoka. Syekh Mas Masaat merupakan seorang ulama yang bijaksana dan disegani. Dia tinggal di daerah yang sekarang bernama Solear. Beliau lalu mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Usaha penyebaran agama Islam oleh Syekh Mas Masaat di wilayah perbatasan itu, diketahui oleh pihak Kerajaan Pajajaran. Maka Raja Pajajaran pun mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Telik Sandi Ki Mas Laeng dan Ki Buyut Seteng. Para prajurit sudah siap dengan tombak, panah, dan pedang. Perbekalan pun telah disiapkan mengingat jarak ibu kota menuju perbatasan cukup begitu jauh. Maka berangkatlah pasukan Pajajaran di bawah pimpinan dua pembesar itu menuju perbatasan. Setelah berhari-hari perjalanan mereka tempuh, lalu ia sampailah di wilayah perbatasan yang bernama Cisoka. Lalu mereka menebang pohon-pohon di hutan. Kayu-kayu pun digunakan untuk membangun benteng atau pendopo tempat pengawasan terhadap kegiatan penyebaran Islam. Lalu dari pasukan Pajajaran pun membuat pertahanan seperti kebutuhan hidup bercocok tanam di sana. Mereka pun membuat sumur Siuka Ciduk yang terdapat pancuran emas. Lama-lama wilayah itu disebut sebagai Katomas, yang terletak di wilayah Tiga Raksa kini. Wilayah ini berada di sebelah timur wilayah Syekh Mas Masaat. Di Katomas inilah sang pimpinan, Ki Mas Laeng, mengawasi gerak-gerik wilayah barat. Ki Mas Laeng sangat disegani oleh para prajuritnya. Kemampuan olah kanuragannya tak diragukan lagi sebagai pimpinan pasukan Pajajaran. Adapun Ki Buyut Seteng merupakan wakilnya. Ki Buyut Seteng berasal dari Sumedang, wilayah Kerajaan Pajajaran. Ki Buyut Seteng juga terkenal dengan kesaktiannya. Kedua belah pihak baik Ki Mas Laeng dan Syekh Mas Masaat, rupanya sudah saling mengetahui kehadiran pasukan masing-masing. Untuk mencegah terjadinya peperangan, Syekh Mas Masaat lalu mengirim utusan dengan menyampaikan tujuan syiar agama Islam kepada pihak Ki Mas Laeng. Namun dari pasukan Pajajaran menolak, rasa ingin menjaga nama baik kerajaan. Ajakan itu ditepiskan oleh Ki Mas Laeng. Hawa peperangan pun semakin terasa di langit wilayah perbatasan. Perang tak terelakkan, korban berjatuhan. Sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan berbulan-bulan, perang terus berkepanjangan. Di saat itu, duka menimpa pihak Syekh Mas Masaat. Syekh Mas Masaat lalu wafat karena sakit. Sepeninggal beliau, daun jati di pemakaman Solear diam membeku. Air sungai Cidurian pun seakan-akan berhenti riak-riaknya. Tak terlihat binatang-binatang penghuni hutan di sekitar makam itu, hanya terlihat satu dua yang bergelayutan berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Sekali penghuni pohon itu berteriak pedih seakan tak ingin berpisah dengan Syekh Mas Masaat. Kegusaran menggelayuti pikiran para santri dan prajurit Kesultanan Banten. Siapakah yang akan mengganti penerus perjuangan Syekh Mas Masaat? Lalu akhirnya tanda tanya itu mendapat jawaban dengan diutusnya seorang ulama dari Kesultanan Banten. Ulama itu bernama Syekh Mubarok. Para santri dan penduduk menyambut hangat kedatangan pemimpin baru mereka. Konon Syekh Mubarok berasal dari daerah di Timur Tengah. Syekh sering berpindah-pindah tempat. Nama asli Syekh Mubarok adalah Abdullah Muhammad bin Umar bin Ibrahim At-Talmasani. Sebutan nama Syekh Mubarok berarti yang memberikan kebarokahan. Syekh memulai pengajarannya dengan pendalaman akidah. Syekh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dari kitab tulisan tangan. Sedangkan para santri menyimak dengan takdim. Untuk pendalaman tauhid, beberapa kitab juga dikaji seperti nahwu dan tafsir. Dengan berjubah putih dan dengan penuh kelembutan, namun cahayanya terpancar kewibawaan dan karomahnya. Syekh Mubarok memperdalam ajaran Islam